Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah, resep untuk bisa menerima segala ketetapan Allah ya tadi itu. Ada 10 resep. Yang paling mudah adalah apa? Bahwa di balik segala musibah yang menimpa kita, ini kalau kita berbicara tentang disingkapnya alam mulki, terbukanya alam malakut, itu terlalu tinggi ya. Yang paling mudah apa? Bahwa setiap musibah yang menimpa kita ada pahala di situ. Jangankan sampai operasi sesar, jangankan sampai diperban, kecocok ri nisbate wong lanang sing ngarit, nisbate wong wadon kekecus dom nalikane dedondom, itu berpahala. Nabi, pangapunten, itu pernah diprotes oleh Sayyidah Aisyah ketika lampu kamarnya itu mati. Nabi itu istirja. Jadi minyaknya habis atau tertiup angin, wallahu a'lam, lampu itu mati, intofa'at. Jadi Nabi itu istarja'a hina intofa'as siraj. Ketika lampu kamarnya itu mati, Nabi istarja'a. Istarja'a itu baca istirja', yaitu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi, wong cuma lampu saja yang mati lah, kok sampai inna lillahi? Kata Nabi, kata Rasulullah menjawab, semua yang nafsu kita tidak suka, maka itu adalah musibah, itu adalah baliyah, itu adalah ujian yang harus kita sikapi dengan sabar dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya lampu matiku hati wong kan beli seneng, apa maning kapan mati lagi nonton bal, wah wis mundak, iya sing ning jero kandang metu kabeh. Lah itu. Oke, jadi yang paling mudah adalah bahwa menanamkan keyakinan di balik setiap ujian yang Allah timpakan itu, ketika kita terima dengan sabar ada pahala. Kalau kita tidak sabar, maka pahala itu tidak bisa kita dapatkan. Pernah kan saya ceritakan bagaimana sabarnya seorang suami menghadapi istri yang kalau ngomong selalu menyakitkan. Bukan cuma cerewet, binti jembet, bukan, tapi setiap ngomong itu menusuk hati. Ketika santri-santrinya jamaahnya mengusulkan, kiai tolikha, ceraikan saja, dipantas temen punya gaya konenku. Apa jawabannya? Kalau dia aku ceraikan, di mana lagi aku mendapati pahala sabar menghadapi istri? Pahala. Artinya sabar dalam musibah itu beda-beda. Kalau sekedar sama, yang penting sabar, kan kita bisa sabar di hal yang lain. Beliau mengatakan pahala sabar menghadapi istri yang, nah itu berarti pahala sabar menghadapi keketus seri, pahala sabar menghadapi ketusuk jarum, pahala sabar menghadapi serte luru duit misalnya. Saya juga pernah menyampaikan, ternyata dalam kitab dijelaskan inna minadz dzunubi dzunuban, di antara sekian banyak dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, ada dosa yang tidak terhapus dengan puasa, ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan membaca Al-Quran dan dengan amal-amal yang lain. Dosa ini hanya terhapus ketika seseorang merasa sulit dan pusing mencari uang untuk diri dan keluarganya. Luar biasa kan? Jadi artinya kalau kebetulan kita sedang menghadapi problem finansial, ya sudah, mungkin ada dosa yang memang dengan sholat saya tidak bisa terhapus, dengan puasa saya tidak bisa terhapus, dan dosa ini tidak saya sadari sehingga saya tidak bisa bertaubat, saya tidak bisa istighfar. Maka ya sudah, welcome lah, kita terima. No, beberapa hari ini mungkin finansial kita seret, karena ini demi kebaikan kita untuk menghapus dosa kita. Jadi itu, jadi yang paling mudah untuk bisa sabar adalah meyakini di balik ujian ini, ketika disikapi dengan sabar ada pahala yang besar. Dan ketahuilah, pahala orang yang sabar itu non matematis, tidak bisa dihitung pakai matematik. Pahala sholat berjamaah itu matematiknya ada 27 derajat, satu riwayat menyebutkan 25 derajat. Tapi ternyata pahala sabar dalam Al-Quran dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa hitungan. Nah iya, tidak ada kalkulatornya. Oke.
Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu